Sudah ada penelpon yang akan bertanya melalui jalur telepon interaktif kami. Ada Ibu Dian di Blitar. Selamat pagi, Ibu Dian. Selamat pagi. Pagi, Bu Dian. Silakan Bu Dian pertanyaannya kepada Dokter Sandi. Oh iya, selamat pagi dokter. Mau tanya ini, anak saya cowok umur 1,5 tahun, sudah mulai makan, suka ngemil permen coklat, tapi sulit kalau disuruh sikatan itu masih sulit, gosok gigi. Terus itu giginya mulai ada kayak bercak-bercak kuning. Itu gimana ya dok? Caranya bisa dihilangkan atau gimana? Oke. Makasih. Oke, baik. Dokter Sandi ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu, sudah ada yang mulai gigit-gigit? Iya, mulai ada kayak flek-fleknya gitu. Pertama flek-fleknya kuning, terus sekarang ada itu kayak karas gigi gitu di gigi depan. Iya. Disikat nggak hilang gitu, Bu ya? Iya. Baik, oke. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Dian tadi ya. Saya lanjutkan dulu ke penanya berikutnya, Dokter Sandi. Kita tampung dulu dua pertanyaan ini. Ada Pak Outermai, ini di Serui, di Papua. Selamat pagi, Pak Outermai. Ya, selamat pagi. Pagi, silakan Ya. Pak Outermai. Ya, dari Papua ini. Ya, Pak, Ya, selamat pagi Papua. Silakan Pak. ya. Ya, padahal mungkin saya mau sampaikan ini, saya punya anak. Anak saya usia 7 bulan pernah mau operasi karena ususnya terlipat. Ya. Terus waktu operasi sempat mau bawa dari kabupaten mau bawa ke provinsi Papua. Nah, tapi hanya sampai di Papua provinsi tidak sempat operasi karena sudah sempat buang air. Karena 1 bulan lamanya waktu mulai pertama 1 bulan lamanya tidak operasi sampai perutnya urat perutnya biru semua. Waktu anak saya usianya waktu itu masih 7 bulan. Dia sempat operasi pulang kembali ke Kabupaten Serui. Tinggal sampai dia sudah sekarang sudah 2021 dia sudah umur 14 tahun. Baru dia mulai merasakan 1 minggu biasanya 2 kali buang air. Bertainya keras, tipe kotorannya itu keras. Sekarang sudah 14 tahun gitu Kita Pak? mengkoordinasi mau konsultasi dengan Pak Dokter kira-kira mungkin pengaruh yang dia waktu mulai lahir itu atau usus terlipat itu atau bagaimana sampai dia bisa buang air 1 minggu 2 kali sampai sekarang ini. Kalau kotorannya keras berbesar. Oke, dan sekarang sudah 14 tahun ya Pak ya? Ya, makasih Pak Dokter. Oke, ditahan dulu Pak Outermai. Pak Outermai ditahan dulu. Dokter Sandi mungkin ada yang mau ditanyakan? baik. Bapak, gimana konsumsi sayur-sayur? Pak Outermai? Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Dokter Konsumsi Sandi. sayur dan buah apakah ada masalah? Ya, sampai sekarang ini masih bermasalah karena seminggu biasa 2 kali buang air, Pak. Sayur dia mau atau buah? Dia biasa makan serat. Jadi saya biasanya anjurkan untuk makan buah-buah, serat. Yang Tapi mau, berserat, Pak? ya. Seperti pepaya, mangga. Itu Dia tapi mau, sampai ya? sekarang ini tetap tidak berubah. Tapi mau ya Pak ya? Anaknya mau ya? Ya. Anaknya mau ya Pak ya konsumsi sayur dan buah? Pak Outermai? Ya, dia mau, Pak. Mau makan itu. Oh ya, baik. Ya, baik. Nanti saya coba jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Outermai. Semoga dalam kondisi sehat terus anaknya. Kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Dian dulu, Dokter Sandi. Yang pertama gizi tadi ya. Ya, silakan Dok. Ya, pada proses perkembangannya anak akan tumbuh gigi dan biasanya ada 3 fase gigi. Ya, fase pertama adalah fase gigi sulung. Fase kedua adalah fase campuran dan fase 3 adalah fase gigi tetap. Pada usia 8 sampai 14 bulan itu kan masa pertama kali tumbuh gigi. Ya. Ya, pada saat itu kebersihan gigi itu berpengaruh terutama pada pertumbuhan dan perkembangan di daerah rongga mulut. Nah, apabila sudah ada mulai kuning-kuning, coba Ibu konsultasi ke dokter gigi. Apakah perlu tindakan lebih lanjut?
Nah, kerusakan gigi yang paling banyak terjadi adalah karies gigi. Nah, penyebab terbanyak adalah kurangnya kebersihan di rongga mulut. Oke. Kemudian kebiasaan konsumsi makanan manis yang berlebihan. Ya. Nah, untuk pencegahan atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk sementara adalah yang pertama, sikat gigi pada pagi dan malam sebelum tidur. Yang kedua, apabila sudah mengkonsumsi susu atau makan makanan yang manis, untuk kumur-kumur, terutama dengan air hangat misalnya. Setelah makan, setelah minum, kemudian ajarkan dia kumur-kumur. Kemudian setelah itu ajarkan juga anak untuk sikat gigi. Oh, Dokter Sandi? Dokter Sandi, mohon maaf, ini tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Dokter Sandi. Suaranya terputus. Ya, mohon maaf tadi koneksi kami dengan Dokter Sandi terputus audionya. Ini belum sempat terjawab juga nih pertanyaan dari Pak Outermai. Kita akan mencoba lagi untuk menghubungi Dokter Sandi agar bisa terjawab pertanyaan dari Ibu Dian maupun Pak Outermai. Dokter Sandi, Anda bisa mendengar suara saya? Sudah. Oke, silakan Dok, lanjutkan Dok. Nah, pembersihan permukaan gigi atau sering kita sebut sikat gigi merupakan upaya yang paling gampang untuk menghilangkan sisa makanan yang mudah difermentasi dan akan berakibat pada menurunnya bakteri pada rongga mulut sehingga gigi anak itu akan tumbuh dengan baik. Oke. Sementara coba Bu rutin sikat gigi. Kalau anak yang nggak mau sikat gigi, belikan sikat gigi dan odol yang bervariasi. Anak-anak biasanya kan suka bentuk yang lucu-lucu bervariasi. ya. Betul. Oke, baik, memang mau tidak mau menjaga kebersihan rongga mulut itu yang menjadi kuncinya yang bisa dilakukan ya. Dan moga-moga tidak perlu sampai ada tindakan oleh dokter gigi. Kita jawab pertanyaan Pak Outermai, silakan Dok. Oke, sepertinya kurang lebih sama seperti yang tadi ya, bahwa sembelit atau konstipasi pada anak itu artinya adalah ketidakmampuan melakukan evakuasi tindak secara sempurna. Ya, tadi kalau kurang dari 2 kali dalam 1 minggu itu bisa masuk kriteria konstipasi. Nah, ini sepertinya sudah usia remaja ya, kurang lebih tadi usianya 14 tahun. Dilihat pada riwayat penyakit sebelumnya, tadi bapaknya beristilah mungkin ususnya terlipat. Nah, itu saya agak kurang bisa menerjemahkan apakah ini mungkin dulu pernah apakah usus buntu atau hernia, ya itu yang mungkin kita belum bisa terjemahkan. Tetapi kalau melihat riwayat sebelumnya, tentunya anak ini sekarang sudah tumbuh menjadi seorang anak remaja yang kita harapkan sehat, ya. Nah, untuk konstipasi kalau tahap awal ya tadi kita harus melakukan edukasi terkait pemberian makanan yang tinggi serat, ya. Apalagi umurnya udah remaja, saya rasa bisa kita ajak untuk diskusi. Yang kedua, mungkin kalau perlu obat, tentunya Bapak bisa konsultasi dengan dokter spesialis anak. Kalau Bapak diserui, sesekali bisa terbang ke Biak. Di Biak kalau tidak salah ada dokter Lisa, bisa konsultasi sama beliau. Kemudian, kalau memang perlu pengobatan untuk obat pencahar, ini terbagi menjadi 2. Ada obat pencahar yang bisa diminum, dan yang kedua apabila memang tidak membantu bisa diberikan obat-obatan pencahar yang dimasukkan melalui anus. Nah, setelah konsultasi tadi apabila memang sudah membaik, tidak semata-mata kita melupakan peran serat tadi. Ya, justru ditingkatkan minum air putih, betul. Minum air putihnya sudah cukup belum? Kemudian makan buah, makan sayur setiap hari sudah cukup belum? Jadi tentunya
nanti kita bisa bekerja sama antara obat-obatan dan gaya Ya. hidup. Untuk mempertahankan kondisi yang sudah baik tadi ya setelah membaik gitu ya dok. Betul, betul. Harus tetap dengan asupan serat dan juga air. Betul. 2 kali seminggu, apakah ini akan berbahaya bagi kesehatan? Tadi dikatakan BAB-nya 2 kali seminggu. Ya, ini udah borderline ya, sudah masuk hampir masuk kriteria konstipasi ya. Oke. Nah, kapan kita perlu waspadai? Ya, coba diraba perutnya. Kalau perutnya masih supel atau perutnya masih lembek gitu ya, tidak kencang, berarti tidak ada kegawatan. Tetapi apabila kita raba perutnya keras, kencang, barangkali ini dapat kita curigai suatu tindakan kegawatan. Oke. Nah, beberapa penyakit yang bisa timbul dengan gejala seperti ini adalah namanya penyakit disprung. Penyakit bawaan lahir yang terjadi akibat persyaratan usus yang kurang baik. Oke. Baik, jadi ini yang juga harus diperiksa oleh Pak Outermai tadi. Dr. Sandi, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dari Pak Outermai, Budian, dan juga para pemirsa yang mengirimkan melalui Instagram. Sehat terus, Dr. Sandi dalam bertugas. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.